Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada dan juga masih membahas tentang bab i'rab pada fi'il mudhari'. Dan kalau tidak salah terakhir kita sudah masuk pada pembahasan amalan an mudmarah wujuban, di mana an itu tetap beramal meskipun dia tidak dinampakkan dalam kalimat, dan kita bahas kapan keadaan an itu harus wajib untuk kita tidak nampakkan atau kita lesapkan dalam kalimat. Dan kita lanjutkan masih pembahasan tentang hal ini. Ibnu Hisham rahimahullahu mengatakan, ka'idmariha ba'da hatta idza kana mustaqbalan. Sebagaimana idmariha melesapkan an ba'da hatta yang terletak setelah kata hatta. Idza kana mustaqbalan apabila hattanya ini menunjukkan waktu yang akan datang. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a ilaina Musa. Ya, sampai Musa kembali kepada kita. Maka di sini kata yarji'a dia fi'il mudhari' mansub karena adanya an yang dibuang. Karena kalimat aslinya adalah hatta an yarji'a ilaina Musa. Qala Syarih hafizahullah taala, hadzal mawdi'u tsani li idmari an wujuban. Maka ini adalah kondisi kedua untuk kita lesapkan an secara wajib. Di mana an kita lesapkan secara wajib. Di mana an wajib kita lesapkan. Wa huwa an taqa'a ba'da hatta, yaitu ketika an-nya ini terletak setelah kata hatta. Wa syartun nasbil mudhari'i bi an ba'daha, dan syarat untuk an ini menasobkan fi'il mudhari' yang terletak setelahnya adalah an yakuna al-fi'lu mustaqbalan. Fi'il mudhari'nya tersebut menunjukkan waktu yang akan datang. Contohnya adalah dalam kalimat la yumdahul waladu, tidaklah seorang anak itu dipuji hatta yanala ridho walidayhi, sampai dia mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Maka di sini kata yanala dia merupakan fi'il mudhari' mansub gara-gara adanya an yang mudmarah yang terletak setelah hatta, dan di sini fi'il mudhari'nya menunjukkan keterangan waktu yang akan datang. Fa yanala, maka kata yanala dia merupakan fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da hatta. Maka dia merupakan fi'il mudhari' mansub karena adanya kataan yang mudmarah yang dilesapkan, yang dia terletak setelah kata hatta. Ya, dan hukum pelesapannya di sini adalah wajib. Wa huwa fi'lun mustaqbalun. Dan yanala di sini menunjukkan kata kerja yang mustaqbal, menunjukkan keterangan waktu yang akan datang. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain, dan nabroha alaihi aqifina hatta yarji'a ilaina Musa. Dan nabroha alaihi aqifin, kami tidak akan henti-hentinya beriktikaf di dekatnya hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Ya, maka secara konteks di sini pada hatta yarji'a ilaina Musa, maka yarji'anya di sini menunjukkan keterangan waktu yang akan datang. Fa hatta pada hatta yarji'a ilaina Musa, maka hattanya di sini dia merupakan harfu ghayatin wa jarrin, yang merupakan harfu ghayah, ya, huruf yang menunjukkan makna sampai atau sehingga, menunjukkan ghayah, ya, akhir dari sesuatu. Wajarin sekaligus di sini dia huruf jar.
Wal masdaru al-mu'awwalu min an al-mutmarati wa ma ba'daha fi mahalli jarin bi hatta. Maka masdar mu'awwal yang tersusun dari an al-mutmarati, tersusun dari an yang dilesapkan, wa ma ba'daha, dan fi'il yang terletak setelahnya, fi mahalli jarin, dia mahalnya adalah jar bi hatta, karena adanya kata hatta sebelumnya. Takdiru dan kalimat asalnya wallahu a'lam hatta ruju'i Musa, sampai kembalinya Musa. Ya, maka di sini kita dapatkan faedah bahwasanya kata hatta di sini dia bisa kita posisikan ataupun kita statuskan sebagai huruf jar. Maka hatta yarji'a ilaina Musa, maka kalimat asalnya adalah hatta an yarji'a ilaina Musa. Maka oleh pensyarah di sini disampaikan hattanya di sini adalah huruf jar. Kemudian kenapa yarji'a di sini jadi mansub? Maka jawabannya adalah karena sebenarnya di sini ada kata an yang dibuang. Maka sebenarnya hatta ini bukanlah amil ataupun alasan yang menyebabkan nasabnya yarji'a, tapi yang menyebabkan nasabnya yarji'a itu adalah an mudmarah, an yang dilesapkan dari kalimat. Sehingga di sini i'rabnya sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah, maka hattanya di sini adalah harfu ghayah wajar. Kemudian kata yarji'a di sini dia fi'il mudhari mansub karena adanya an yang mudmarah, dan an mudmarah serta fi'il yang terletak setelahnya dia merupakan masdar mu'awwal fi mahalli jar karena didahului oleh kata hatta. Kemudian kalau kita kembalikan ke masdar sharihnya, ya an yarji'a tadi kita katakan dia masdar mu'awwal. Tentunya masdar mu'awwal bisa kita kembalikan ke masdar sharih. Maka apabila kita kembalikan ke masdar sharih, maka takdirnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah hatta ruju'i Musa. Maka hatta yarji'a ilaina Musa, kalau kita takwil menjadi masdar sharih menjadi hatta ruju'i Musa, sampai kembalinya Musa. Di footnote nomor 2 berkaitan tentang kata hatta, ada tambahan faedah yang disampaikan oleh pensyarah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, hatta fil lughatil arabiyyati arba'atu anwa'in. Hatta di dalam bahasa Arab itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah harfu atfin, hatta yang dia statusnya adalah huruf ataf. Maka tufidu tasrika ma ba'daha ma'a ma qablaha fil hukmi. Maka dia menunjukkan kesamaan hukum antara kata yang terletak setelahnya dengan kata yang terletak sebelumnya. Dia menunjukkan kesamaan hukum. Hukum di sini maksudnya adalah dalam artian sama-sama melakukan sesuatu, sama-sama melakukan sesuatu yang sama, atau memiliki sifat yang sama. Antara kata yang terletak setelah hatta dengan kata yang terletak sebelum hatta. Contohnya adalah wasala. Ini Allah alam, al-hujjaj atau al-hajjaj. Wasala al-hajjaju musdalifata hatta al-musyatu. Di sini kalau kita andaikan ini al-hajjaj, maka makna dari kalimat ini adalah al-hajjaj ini sampai ke kota Musdalifah, sampai ke Musdalifah hatta al-musyatu. Begitu pula ya, pasukannya al-musyat, ya, pasukan pasukan infanteri atau prajurit infanteri mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Maka di sini antara al-hajjaj dengan al-musyat itu sama-sama sampai ke Musdalifah. Maka wawunya di sini ada hattanya di sini adalah hatta huruf ataf. Kalau dia statusnya huruf ataf, maka kata yang terletak setelah huruf ataf, maka i'rabnya kita ikutkan ke kata yang terletak sebelum huruf ataf. Nah, dia diatafkan kemana? Maka al-musyatu di sini dia rafa karena diikutkan
atau diatafkan ke kata al-hajjaj. Kemudian yang kedua adalah harfu jarrin yadullu alal intihai bimanzilati ila. Kata hatta yang dia statusnya adalah huruf jar yang menunjukkan atas intiha, ya, akhir dari sesuatu atau puncak dari sesuatu. Bimanzilati ila, yang ini maknanya sama sebagaimana kata ila. Contohnya adalah dalam kalimat intadzartuka hatta ghurubis syamsi. Intadzartuka, saya menunggumu hatta sampai ghurubis syamsi, matahari terbenam. Ya, maka di sini hattanya menunjukkan intiha ataupun ghaya, sampai ya matahari terbenam, kemudian ya sudahlah saya tinggalkan. Saya sudah nunggu cukup lama sampai matahari terbenam, kamu nggak datang-datang. Maka di sini hattanya menunjukkan ya, intiha. Maka di statusnya adalah huruf jar. Dan kata hattanya di sini bisa kita ganti dengan kata ila. Intadzartuka ila ghurubis syamsi. Saya menunggumu sampai ghurubis syamsi, terbenamnya matahari. Kemudian yang al-jimu yang ketiga adalah harfu ibtida'in. Huruf ibtida'. Dia cuma mengawali kalimat. Wa tadkhulu 'alal jumlati, dan dia masuk pada kalimat. Wa takunu musta'nifatan la mahalla laha. Nah, sehingga di sini kata hattanya statusnya adalah musta'nifah. Ya, kata yang mengawali kalimat, semata-mata kata yang mengawali kalimat la mahalla laha. Dia tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima, ya, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta asyaukatu yusaquha. Nah, yang jadi syahid kita di sini adalah hatta asyaukatu yusaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Fa hatta, maka kata hatta pada hatta syaukatu yusaquha, hattanya di sini adalah ibtidaiyatun. Nah, dia adalah hatta yang hanya berfungsi ibtidaiyah sebagai pengawal kalimat, yang mengawali kalimat. Dan kata asyaukah di sini berkedudukan sebagai mubtadaun, mubtada sehingga dia marfu. Kemudian yusaquha di sini khabarun, berkedudukan sebagai khabar. Ala ahadil aujuhi, ya, berdasarkan salah satu cara baca untuk kalimat ini. Jadi ada cara baca yang lain. Ya, untuk apakah kita baca hatta asyaukatu yusaquha. Kalau kita andaikan hattanya di sini adalah huruf istiqnaf, ya, semata-mata dia huruf istiqnaf, huruf yang mengawali sebuah kalimat. Kalau huruf istiqnaf berarti dia netral. Dalam artian ya tidak berfungsi apapun kecuali untuk mengawali kalimat. Berbeda halnya dengan huruf ataf. Kalau huruf ataf, ya, kata setelah huruf ataf itu i'rabnya harus sama dengan kata yang terletak sebelum huruf ataf. Di mana mau kemana kata yang terletak setelah huruf ataf ini diatofkan. I'rabnya harus sama. Antara ataf dan ma'tuf alaih harus sama i'rabnya. Kemudian kalau hattanya ini adalah huruf jar, maka tadi kurang lebih menunjukkan makna ila, menunjukkan makna ghayah ataupun intiha. Nah, akhir dari sesuatu. Nah, dan dia memajrurkan. Nah, maka untuk huruf istiqnaf ini, hatta yang huruf istiqnaf, dia semata-mata mengawali kalimat. Nah, kalau kita andaikan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hatta syaukatu yusaquha, di sini hatanya adalah huruf istiqnaf, maka kata asyauka di sini kita baca marfu. Nah, dengan pengandaian asyaukahnya di sini mubtada, yusaquha khobar. Artinya apa? Dianggap kalimat baru. Nah, sampai asyaukah duri yusaquha yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala gugurkan darinya dosa-dosanya.
Namun sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah di sini, ini ala ahadil aujuh, ya, berdasarkan salah satu cara baca untuk sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena ada cara baca yang lain, karena ada pengandaian yang lain. Itu dengan diandaikan kata hattanya di sini adalah ya, huruf jar. Sehingga kalau kita andaikan hattanya adalah huruf jar, maka kita baca hatta syaukati yusakuha. Ya, sampai syaukah duri. Ya, tidak adalah musibah yang menimpa seorang muslim, ya, berupa rasa takut, rasa cemas, ya, rasa sakit, ya, sampai musibah yang paling kecil pun, ya, contohnya adalah tertusuk duri, maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan intiha. Nah, menunjukkan intiha. Sampai musibah sekecil apapun itu, contohnya adalah tertusuk duri, kecuali Allah akan gugurkan dosanya. Ya. Maka ada setidaknya dua pengandaian di sini, ya, ataupun sebenarnya banyak. Ya, ada beberapa, tapi setidaknya yang sering dipakai adalah dua pengandaian ini. Yang pertama adalah kita andaikan hattanya di sini adalah huruf isti'nafiyah, ya, sehingga kita baca hatta syaukatu yusakuha dengan pengandaian asyaukah di sini adalah mubtada, yusakuha khobar. Kemudian pengandaian yang lain adalah dengan kita andaikan hattanya di sini adalah huruf jar, karena kita bisa maknai dengan intiha, yaitu ila. Dengan pemaknaan sebagaimana tadi kita sampaikan, maka kata asyaukah di sini kita baca dengan akhiran kasroh, karena dia majrur karena adanya huruf jar hatta. Kemudian yang selanjutnya adalu harfu jarrin, ya, hatta yang dia statusnya adalah huruf jar. Wahia tajurul isma al-zahira as-shariha, dan dia memajurkan isim zahir sharih. Ya, isim sharih. Ya, isim sharih artinya dia betul-betul isim. Ya, tidak berbentuk masdar muawwal, yang tidak berbentuk masdar muawwal, dia isim sharih. Dan dia zahir, ya, bukan dhamir. Ya, dia memajrurkan isim sharih dan bukan isim dhamir. Namun wasayati dzikruha fi hurufil jar, akan datang penjelasannya ketika kita bahas tentang huruf jar. Wa hunaka naw'un yajru al-masdar al-muawwala min an al-mutmarati wujuban wa ma dakhalat alaihi wa hiya al-madhkuratu huna. Dan di sana juga terdapat satu jenis kata-kata yang dia memajrurkan masdar muawwal. Ya, kalau poin dal tadi dia huruf jar, namun dia sifatnya memajrurkan isim sharih yang isim zahir. Isim sharih yang isim zahir. Isim sharih artinya apa? Bukan masdar muawwal. Bukan muawwal. Kemudian isim zahir artinya adalah bukan dhamir. Namun ada juga jenis yang lain, yaitu dia memajrurkan, tapi bisa memajrurkan masdar muawwal yang terbentuk dari an mutmarah, yang mana masdar muawwalnya ini terbentuk dari an mutmarah, an yang dilesapkan dan hukum dilesapkannya adalah wajib, wa ma dakhalat alaih, beserta fiil yang kemasukan an ini. Bahasa mudahnya fiil yang terletak setelah an mutmarah ini. Dan kata hatta yang seperti ini wahya al-madhkuratu huna. Itu kata hatta yang disebutkan di sini. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pensyarah di atas, pada hatta yarji'a ilaina Musa, aslinya adalah hatta an yarji'a. Hattanya adalah huruf jar, kemudian dia masuk pada masdar muawwal yaitu an yarji'a, yang tadi ditakwil oleh pensyarah dengan hatta ruju'i Musa. Ya, maka itu adalah beberapa macam hatta dalam bahasa Arab. Ada yang dia huruf athaf, ada yang dia huruf jar, kemudian ada yang huruf isti'nafiyah, kemudian ada hatta yang huruf jar, tapi dia semata-mata memajrurkan, cuman ada keterangan memajrurkannya adalah harus isim sharih zahir.
Kemudian yang berikutnya adalah ada yang hatta ini memajrurkan tapi memajrurkannya masdar muawwal. Yang sebenarnya poin dal ini dan juga poin dal ini maka dia sebenarnya derivat dari poin ba. Karena di poin ba itu ada poin harfu jar. Hatta yang dia statusnya huruf jar. Ada huruf jar yang menunjukkan intiha, kemudian ada juga dia memajrurkan tapi harus isim setelahnya adalah isim sharih zahir. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga yang hatta ini memajrurkan tapi dia memajrurkan masdar muawwal setelahnya. Yang sebenarnya poin dal ini adalah derivat dari poin ba. Baik, kita kembali ke permasalahan, kembali ke atas di halaman 73. Fa in kana al-fi'lu ba'daha ghairu mustaqbalin, maka apabila fi'il yang terletak setelah kata hatta ini bukan fi'il yang menunjukkan mustaqbal, keterangan waktu yang akan datang, bi an kana zamanul fi'li huwa zamanun nutqi, di mana waktu terjadinya perbuatan itu adalah sama sebagaimana waktu terjadinya pembicaraan. Maka ketika dibicarakan itu perbuatan masih terjadi, maka lam yansibil mudhari'ah, maka dia tidak menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Bal yarfa'u, akan tetapi dia merofakkannya. Bal yarfa', akan tetapi dia merofakkan fi'il mudhari'nya. Ya intinya tidak menasabkan, hatanya ini tidak menasabkan. Kalau tidak menasabkan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya kembalikan ke i'rab asal. Itu rafa. Wa takunu hatta ibtidaiyatan. Sehingga hattanya di sini ternilai ibtidaiyah, pengawal kalimat. Fungsinya adalah cuma ibtidaiyah, mengawali kalimat. Wa ma ba'daha musta'nafun. Adapun kata yang terletak setelahnya adalah musta'naf. Kata yang terawali oleh hatta. Kata yang terawali oleh hatta. Ya, dengan kata lain di sini hattanya adalah huruf isti'nafiyah. Jadi termasuk di dalam hatta yang poin jim yang tadi kita sampaikan yang kita baca di footnote. Ya, harfu ibtida'in. Atau hatta isti'nafiyah. Contohnya dalam kalimat, kalau di tempat saya agak berbeda mungkin di tempat antum. Yajril ma'u baina zuru'i hatta tashrabu. Al-ma'u, air itu yajri mengalir baina zuru'i, di antara zuru', ya, tanaman-tanaman sayuran. Ya, air itu mengalir di antara tanaman-tanaman sayuran hatta tashrabu. Ya, sampai tashrabu, dia bisa minum. Sampai tanaman itu bisa minum. Maka seiring air ini mengalir, maka waktu itu pula tanaman sayuran itu minum. Sayur-sayuran itu bisa menyerap air tersebut kemudian meminumnya. Dan air masih mengalir. Maka antara informasi yang kita sampaikan dengan kalimat ini, yaitu zamanun nutqi, waktu pembicaraan, yaitu waktu kita menyampaikan informasi ini, yajril ma'u baina zuru' hatta tasrabu, itu seiring dan selaras sama waktunya dengan kejadian yang terjadi. Yaitu airnya mengalir, kemudian si sayuran bisa minum. Fal fi'lu tasrabu, maka fi'il tasrabu di sini marfu'un wujuban, dia wajib marfu'. Li'anna maknahu, karena makna asalnya adalah wa huwa asyurbu, yaitu asyurbu, minum. Hasilun ibtidaan fi waqtit takallumi, yang ini hasilun terjadi ibtidaan jadi sejak awal fi waqtit takallumi, di waktu pembicaraan. Jadi kita informasikan kalimat tadi dan ya kejadiannya masih terjadi.
airnya mengalir dan juga tanamannya juga minum. Fazamanu syurbi wa nutki wahidun. Maka waktu terjadinya asyurb, ya, sayuran itu minum air, menyerap air, dan juga waktu terjadinya pembicaraan, waktu kita infokan kalimat tadi, kita sampaikan kalimat tadi, wahidun sama. Satu waktu. Nah, kalau secara konteks itu demikian, maka hattanya di sini tidak menasabkan fiil mudhari, tapi dianggap sebagai istinafiyah. Maka dari pembahasan yang disampaikan oleh pensyarah di sini, mau tidak mau kita harus pahami konteks kalimat. Nah, kita harus belajar memahami konteks kalimat. Nah, mau kita statuskan hatta ini sebagai apa? Nah, apakah dia hatta yang statusnya adalah huruf istinafiyah? Apakah dia hatta yang statusnya adalah huruf jar? Ya. Atau hatta yang statusnya adalah huruf atau? Nah, tergantung konteks kalimatnya bagaimana. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke kondisi yang ketiga di mana kita wajib untuk melesapkan an. Ibnu Hisham mengatakan wa ba'da au allati bimakna ila. Di antara keadaan di mana kita wajib untuk melesapkan an dari kalimat adalah ketika an-nya ini terletak setelah kata au. Yang makna au-nya di sini adalah au yang bermakna ila. Contohnya dalam kalimat la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna. Au allati bimakna illa, atau au yang maknanya adalah illa. Misal pada kutipan syair, wa kuntu idza ghamazdu qanata qaumi kasartu qu'ubaha au tastaqima. Ya, nanti disampaikan penjelasannya oleh pensyarah. Maka keadaan yang ketiga, kondisi yang ketiga di mana kita wajib untuk melesapkan an adalah ketika an-nya ini terletak setelah kata au. Namun au-nya di sini bukan au yang bimakna atau, tapi au-nya bimakna ila sampai. Atau au-nya di sini bimakna illa. Pensyarah menyampaikan al-maudhi'us tsalitsu, kondisi ketiga alladzi tutmaru fihi an wujuban, di mana kita harus melesapkan an adalah ketika an-nya ini terletak setelah au al-atifah, au huruf ataf. Namun dia adalah au yang allati bimakna ila, yang maknanya adalah ila sampai. Au bimakna illa al-istinafiyati, atau dia bermakna illa, namun illanya di sini adalah illa al-istinafiyah, illa yang mengawali kalimat. Ya, sehingga dia tidak beramal apapun kepada kata setelahnya. Fatakunu au bimakna ila idza kana al-makna qablaha yanqadi syai'an fa syai'an. Au-nya ini menjadi bermakna ila, ya, au-nya ini adalah kita maknai dengan ila. Idza kana al-makna, apabila makna dari kalimat tersebut, apabila makna qablaha, kalimat sebelumnya, sebelum kata au-nya di sini, yanqadi syai'an fa syai'an. Ya, terjadi sedikit demi sedikit. Ya, selesai sedikit demi sedikit. Ya, terjadinya step by step. Contohnya adalah pada kalimat tahabbab ila ikhwanika. Ya. Au tanala ridhahum. Ya. Tahabbab ila ikhwanika. Ya, tunjukkanlah cinta, tunjukkanlah rasa sayang ila ikhwanika kepada saudara-saudaramu. Ya. Au tanala ridhahum. Ya. Sampai engkau mendapatkan ridho mereka. Ya, tunjukkanlah rasa sayang kepada saudaramu. Ya, sayangilah saudaramu sampai engkau mendapatkan keridhaan mereka. Maka di sini au tanala. Ya, maka tanala di sini dia mansub karena adanya an mutmarah yang terletak setelah kata au. Au an tanala ridhahum. Aslinya demikian. Dan au-nya di sini adalah bimakna ila, sampai atau sehingga. Karena tidak mungkin di sini kita
artikan dengan atau. Karena tidak cocok. Tidak mungkin kita artikan, tunjukkanlah rasa sayangmu atau sayangilah saudara-saudaramu, atau engkau dapatkan keriduan mereka. Maka ini tidak tepat dan juga bukan itu yang dimaksudkan. Maka secara logis berbahasa, logis makna kalimat ini tidak masuk kalau kita andaikan aumnya bermakna atau. Karena memang di sini ilahnya maksudnya adalah aumnya bermakna ilah sampai. Maka kata fal fi'lu tanala, maka fi'il tanala di sini mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'da au. Kata tanalanya di sini dia mansub karena adanya an mutmarah wujuban. Karena adanya an yang wajib dilesapkan, yang annya ini terletak setelah kata au. Dan aunya di sini wahia bi makna ila. Maknanya adalah ila sampai atau sehingga. If yasihu an yuqala, karena bisa kita katakan tahabbab ila ikhwanika ila antanala ridohum. Karena bisa kita katakan, dan ini adalah kalimat asalnya, tahabbab ila ikhwanika. Ya, sayangilah saudara-saudaramu atau tunjukkanlah rasa sayangmu kepada saudara-saudaramu. Ila sampai antanala engkau mendapatkan ridohum, keridoan mereka. Maka di sini kata aunya bisa kita ganti dengan ila. Wa tahabbubu ilal ikhwani yatatallabu waqtan dan tahabbub ilal ikhwan menunjukkan rasa sayang kepada saudara-saudara kita yatatallabu waqtan. Ini menuntut waktu, membutuhkan waktu. Wala yatimmu daf'atan wahidatan, dan tidak akan sempurna dengan daf'atan wahidatan. Sekali dilakukan saja. Tidak akan selesai dengan sekali dilakukan. Kemudian sudah. Disayangi satu waktu, sudah selesai. Tentunya tidak demikian. Maka ini menunjukkan apa? Yanqadi syai'an fa syai'an. Perbuatannya ini terjadi, selesai terjadinya syai'an fa syai'an. Step by step, sedikit demi sedikit, berlanjut. Maka sekali lagi, untuk poin yang ketiga ini pun perlu memahami konteks kalimat. Apakah aunya ini maknanya atau, ataukah aunya di sini maknanya tadi sampai. Menunjukkan bahwasanya perbuatannya itu selesai terjadinya step by step, sedikit demi sedikit. Ya, jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah masih membahas tentang an-mutmarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.